Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Yang kami hormati para pinesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah untuk menunaikan segala kewajiban kepadanya. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa melimpah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, yaitu menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi ini di luar kajian kitab Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi saya kira ini momen ini penting bagi kita untuk kita ingatkan bersama. Karena Ramadan insya Allah 2 minggu lagi kita akan sampai ya, artinya waktunya sangat singkat bagi kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Nabi ketika Ramadan datang itu mengingatkan kepada para sahabat dan juga kaum muslimin untuk bergembira terkait dengan kedatangan bulan Ramadan. Kalau kita lihat dalam konteks sejarah bahwa bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, tepatnya pada bulan Sya'ban. Nah, pada saat bulan Sya'ban inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberitahukan woro-woro ibarat gitu ya, kepada para sahabat bahwa kita akan diwajibkan oleh Allah pada bulan Ramadan itu untuk melaksanakan siam. Dan salah satu kegiatan yang biasa yang dilakukan oleh Nabi ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan itu adalah mengumpulkan para sahabat dan juga kaum muslimin semuanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan terkait dengan kedatangan bulan Ramadan itu. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, salah satu ceramah yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat sebelum datangnya bulan Ramadan adalah ya hadis dari sahabat Abu Hurairah ini yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Atakum Ramadan, hei para sahabat, akan datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, yang merupakan bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum, Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan kepada kalian semua siyamahu, puasa Ramadan atau puasa di dalam bulan Ramadan itu. Tufattahu fi, ya dibuka, ya akan dibuka fihi, pada bulan Ramadan itu abwabus sama, pintu-pintu langit. Maksudnya pintu-pintu langit di sini adalah babul maghfirah,
pintu ampunan, babur rahmah, pintu rahmat, ya. Babul barokah, pintu berkah, bahkan babul jannah, yaitu pintu surga. Wa tughallu fihi abwabul jahim, dan akan dikunci fihi pada saat bulan Ramadan itu, akan ditutup pada saat bulan Ramadan itu abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi, dan akan dikunci pada bulan Ramadan itu maraddatus syayatin, tempat-tempat kedatangan setan. Lillahi, milik Allah, fihi, pada bulan Ramadan itu lailatun, yaitu satu malam, khairun, yang lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, faqad hurima, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu tafsir, ya, peringatan Nabi atau penggembiraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada segenap kaum muslimin terkait dengan kedatangan bulan Ramadan. Terus kita sedaya diharapkan untuk senang ketika kedatangan bulan Ramadan. Terus ampun sedih, ya, tetapi harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kegembiraan datangnya bulan Ramadan itu karena setiap amal ibadah yang kita jalankan itu akan dilipatkan sekian kali dibandingkan kalau kita mengerjakan di bulan lain di luar bulan Ramadan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sambut dengan sukacita bulan Ramadan ini dengan berbagai persiapan yang ada, sehingga bulan Ramadan ini penuh makna bagi kita, memberikan arti yang khusus bagi kita. Amal-amal kita, ya, yang kita lakukan sedemikian rupa sehingga kemudian betul-betul kita mendapatkan kebaikan selama bulan Ramadan itu. Jadi ini oleh sebab itu perlu bagi kita untuk menyiapkan diri. Kita masih ada waktu setengah bulan lagi Bapak Ibu sekalian, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret kita masuk 1 Ramadan, ya. Dan Syawal nanti tanggal hari Jumat tanggal 21 April, ya, 1 Syawalnya begitu. Maka ini masih ada waktu bagi kita untuk mempersiapkan diri, baik secara fisik, ya, ataupun kegiatan apa saja yang hendak kita lakukan selama bulan Ramadan itu, ya, menyiapkan berbagai hal sehingga kemudian kegiatan nanti pada saat di bulan Ramadan itu betul-betul kita siap dan kemudian penuh makna bagi kita semua. Ya, bagi kita tentu yang memiliki masjid ini adalah menyiapkan dengan sebaik mungkin terkait dengan masjid kita. Ya, alhamdulillah masjid kita ini sudah baik, ya. Ya, mungkin penerangan yang belum terang mungkin bisa ditambah, ya, pintu terang jalan begitu, ya, yang masuk ke masjid yang mungkin kurang bisa ditambah begitu, sehingga kemudian pada saat bulan Ramadan itu masjid kita itu nampak ada ada kegiatan. Termasuk di dalamnya umpamanya kita merencanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang hendak kita lakukan selama bulan Ramadan itu. Dari pagi, ya, sholat subuh, sebelum sholat subuh, pasca sholat subuh, ya, sampai siangnya sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan, ya. Ini perlu perencanaan, ya. Karena kalau melibatkan banyak orang, tentu kalau itu jauh hari sebelumnya tentu semuanya akan siap. Tetapi kalau
mendadak tentu akan kesulitan. Ya. Karena setiap orang itu memiliki keterbatasan masing-masing. Kemudian juga terkait dengan masalah zakat dan sebagainya. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang baik bagi seorang muslim. Tentu disinilah kita semua adalah mungkin kesempatannya untuk mengeluarkan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah begitu. Oleh sebab itu maka panitia zakat lazismu itu harus kemudian siap untuk menyambut menyambut dari kaum muslimin semua terkait dengan zakat, infak kita dan bagaimana mendistribusikannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini persiapan-persiapan itu semuanya tentu perlu perencanaan yang baik ya, sehingga kemudian semuanya itu akan bergembira ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping juga persiapan-persiapan untuk kegiatan di bulan Ramadan, tentu juga pada bulan Sya'ban ini ada baiknya juga bagi kita, mumpung masih ada waktu, adalah memperbanyak ibadah siam di bulan Sya'ban ini. Ibadah siam. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling banyak selain bulan Ramadan melaksanakan ibadah siam di bulan Sya'ban. Apakah itu dengan cara Daud, apakah itu dengan Senin Kemis, ya dan lain sebagainya. Hanya saja untuk puasa tanggal 13, 14, 15 kita sudah kelewat gitu ya. Puasa mutih. Nah, ini masih ada waktu bagi kita untuk kemudian menyelenggarakan puasa sunnah di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memang kalau kita merujuk kepada beberapa pendapat di kalangan para ulama, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak melakukan ibadah siam di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan lain selain daripada bulan Ramadan. Salah satunya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katanya melaksanakan puasa di bulan Sya'ban itu karena mengkodok siamnya, yaitu siam atau puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Ya, karena apa? Karena bulan-bulan lain selain bulan Sya'ban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering melakukan safar keluar daerah dalam rangka untuk dakwah. Sehingga pada bulan Sya'ban itu Nabi secara khusus tinggal di rumah, tidak safar, ya. Tetapi dalam rangka untuk menyiapkan diri menyambut bulan Ramadan itu tadi, yang salah satunya adalah dengan mengkodok puasa sunnahnya tiap bulan, ya. Bulan-bulan yang lain yang beliau tidak lakukan itu kemudian dikodok pada saat bulan Sya'ban. Itu salah satu pendapat. Kemudian pendapat yang kedua adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, itu biasanya mengkodok puasa Ramadannya itu pada saat bulan Sya'ban. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika istrinya pada saat bulan Sya'ban mengkodok puasa Ramadannya itu, Kanjeng Nabi ikut menyertainya. Jadi kalau istrinya puasa, Kanjeng Nabi bersama ikut puasa dengan istrinya itu. Nah, bukan berarti Nabi itu nyaurkan utang istrinya puasa, tidak. Tetapi Kanjeng Nabi menemani istrinya ketika mengkodok puasa di bulan Ramadannya itu di bulan Sya'ban. Nabi membersamai istrinya itu. Kemudian yang ketiga, menurut sebagian pendapat juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa di bulan Sya'ban memang sengaja puasa di bulan Sya'ban itu karena bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan oleh umat manusia. Dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu an, beliau itu pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasum min syahri minasyuhur."
Nah, kata Usamah atau pertanyaan Usamah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak melihat Anda berpuasa di bulan lain, ya, mata sumu Sya'ban, sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah itu begitu banyaknya puasa di bulan Sya'ban itu. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Dzaka syahrun," kata Rasulullah. Bulan Sya'ban itu adalah merupakan bulan yaghfalun nasu an. Jadi yang mana manusia itu sering melalaikannya. Mengapa kok sering melalaikan? Diterangkan di sini bainar Rajab war Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu bulan kejepit antara bulan haram Rajab dan bulan Ramadan. Nah, begitu. Jadi sehingga kemudian sering manusia melalaikan untuk kemudian melakukan ibadah di dalamnya itu tadi. Padahal bulan ini sangat penting sekali bagi kita sebagai orang yang beriman. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, wa huwa syahrun, bulan Sya'ban itu adalah bulan turfa'u fihil a'mal, yang mana amal manusia itu diangkat, dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Terus bulan Sya'ban niko Bapak Ibu sekalian adalah bulan tutup tahun ibaratipun mekaten. Bagi amal kita. Amal kita itu dilaporkan oleh para malaikat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi oleh sebab itu maka disinilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai untuk kemudian beramal puasa pada bulan Sya'ban ini. Kata Rasulullah, wa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim, dan aku senang ketika amalku itu diangkat ke hadirat Allah, aku dalam keadaan puasa. Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kata. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini masih ada waktu bagi kita untuk menambah puasa sunnah kita di bulan Sya'ban begitu. Ya karena konsep di dalam syariat menika terkait dengan amal manusia itu kan, jadi setiap akhir yang baik itu adalah tanda kebaikan. Ya, makanya ada di dalam syariat itu dikenal dengan husnul khotimah, akhir yang baik. Maka ketika amal kita diangkat itu kan, pengangkatan amal itu maksudnya adalah amal yang paling akhir. Ya, ketika kita diangkat, amal kita diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sementara kita itu beramal baik dalam wujud umpamanya puasa di bulan Sya'ban itu, maka malaikat itu akan bercerita kepada Allah, wahai Allah, ketika aku mengangkat amal seseorang ini, dia sedang dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berpuasa. Nah, begitu. Jadi Allah malaikat itu akan bercerita kepada Allah, dan Allah akan membanggakan orang-orang yang beriman yang ketika amalnya itu diangkat kepadanya itu kemudian ada laporan, ya, bahwa kita adalah dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya niki Kanjeng Nabi menika seneng kalau berpuasa di bulan Sya'ban itu, karena memang begitu, ya. Oleh sebab itu ini merupakan satu uswah, satu teladan yang baik dari Nabi, yang dimana kita semua adalah dianjurkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Hanya saja peringatan bagi kita Bapak Ibu sekalian, kalau sehari dua hari menjelang bulan Ramadan, nah menika sehari dua hari menjelang bulan Ramadan kita dilarang. Larangan di sini maksudnya adalah dimakruhkan untuk kemudian melaksanakan puasa. Nah, begitu. Kecuali kalau kita sudah terbiasa puasa sunnah menika, ketika menjelang sehari dua hari bulan Ramadan menika diperkenankan.
kalau kita terbiasa. Tapi kalau kita nggak terbiasa, ujuk-ujuk kemudian kita puasa sunnah menjelang bulan Ramadan, sehari 2 hari menjelang Ramadan, itulah yang kemudian itu dilarang atau dimakruhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menikah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa adalah membayar puasa Ramadan tahun sebelumnya yang belum ditunaikan. Nah, ini monggo diingat-ingat, barangkali Bapak Ibu sekalian punya tanggungan, ya, puasa Ramadan tahun lalu. Apakah Bapak Ibu sekalian atau kita semua itu meninggalkan puasa Ramadan tahun lalu, mungkin ketika kita melakukan perjalanan keluar daerah, atau kita dalam keadaan sakit, atau ibu-ibu ketika ada tamu begitu ya. Maka di sini diingat-ingat berapa hari yang kita tinggalkan itu, jangan sampai tanggungan yang kita tinggalkan itu kemudian tidak kita bayarkan. Nah, begitu. Nah, ini masih ada waktu bagi kita untuk membayar kewajiban kita sebelum datang kewajiban yang lain. Karena apa? Karena di dalam satu riwayat diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adraka Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, wa alaihi min Ramadana syai'un, sementara dia itu masih memiliki tanggungan ya dari Ramadan tahun sebelumnya, lam yakdihi, yang mana dia itu belum membayarnya, lam yataqabbal minhu." Maka ketika kita berpuasa, beribadah selama di bulan Ramadan itu, maka ibadah kita, amal-amal kita yang lain itu belum diterima oleh Allah sampai kewajiban puasa tahun yang sebelumnya itu dibayarkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maka ini masih ada waktu bagi kita untuk membayar kewajiban kita. Monggo diingat-ingat apakah masih punya kewajiban ataukah tidak, begitu. Demikian juga waman shoma tatawu'an, barang siapa yang berpuasa sunnah, wa alaihi min Ramadana syai'un, sementara dia itu masih memiliki tanggungan dari bulan Ramadan sebelumnya itu, lam yakdih, yang mana dia itu belum menunaikannya atau belum membayarkannya, fa innahu la yataqabbal minhu hatta yasumahu, maka dia tidak diterima, maksudnya amal ibadah yang ia lakukan berupa puasa sunnah itu tidak diterima sampai dia membayar puasanya Ramadan tahun sebelumnya itu tadi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau banyak puasa sunnah bulan Sya'ban, ya kewajiban puasa Ramadan ini kita tunaikan terlebih dahulu hingga selesai. Baru kalau kemudian masih ada waktu, ya kita bisa kemudian melanjutkan dengan puasa sunnah kita untuk bulan Sya'ban menika. Nah, begitu caranya pun Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat, yang lebih penting adalah mengetahui masuknya bulan Ramadan. Ya, PP Muhammadiyah sudah mengumumkan Bapak Ibu sekalian bahwa masuknya bulan Ramadan insya Allah tanggal 1, yaitu pada tanggal 23 Maret, tepatnya hari Kamis. Itu kita sudah masuk tanggal 1 Ramadan, artinya kita sudah berpuasa. Sementara Syawalnya ya hari Jumat pada tanggal 21 April tahun 2023. Nah, itu sudah diumumkan secara resmi oleh Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah ini, mengapa kok sudah tahu duluan? Ya karena Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Jadi menggunakan perhitungan matematis dalam rangka untuk menentukan tanggal. Nah, begitu. Jadi tidak ru'yah. Kalau ru'yah meninggalkan, ya sekarang ru'yah baru diketahui apakah besok puasa ataukah tidak, begitu. Kalau ru'yah ini hisab. Jadi
Dengan metode hisab itu 100 tahun yang akan datang sudah bisa diprediksikan, diketahui tentang awal waktu Ramadan ataupun Syawal itu sudah diketahui. Ya, begitu. Nah, mengapa Muhammadiyah menggunakan hisab bukan ru'yah? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu alasan bahwa penentuan tanggal itu bukan masalah ta'abudi, bukan masalah ibadah. Orang delok tanggal itu bukan ngibadah, tetapi persoalan ilmu pengetahuan dan muamalah. Ya, begitu. Yang ibadah itu puasanya, tetapi terkait dengan masalah penentuan tanggal itu bukan persoalan ibadah, tapi persoalan sains, persoalan ilmu pengetahuan. Nah, karena persoalan sains ataupun ilmu pengetahuan itu, maka tentu adalah sains ataupun ilmu pengetahuan itu adalah keberanjakan dari satu periode tahap kehidupan manusia itu senantiasa beranjak naik. Ya, karena apa? Karena sains itu yang dirujuk itu adalah temuan yang paling mutakhir, bukan temuan era dulu, bukan, tetapi temuan yang paling mutakhir itu sains. Ya, dalam kaitannya dengan menghitung tanggal ini, para ilmuwan ya yang paling yang paling murah, akurat itu adalah dengan perhitungan, dengan mengetahui posisi-posisi benda langit, matahari, bulan, matahari itu tadi. Dengan rumus segitiga bola itu bisa diketahui posisi-posisi masing-masing benda langit, kemudian kita mengetahui derajatnya, sehingga kemudian kapan tanggalnya tiap bulan itu kita mengerti. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya begitu. Jadi sains begitu, bukan persoalan ta'abudi. Kalau persoalan ta'abudi itu saklek tetap dari semenjak zaman dulu hingga sampai saat ini, ya begitu, namanya ta'abudi, nggak ada perubahan. Tetapi kalau masalah sains, muamalah itu terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Nah, paradigma Muhammadiyah dalam kaitannya dengan penentuan tanggal itu begitu. Jadi penentuan tanggal itu adalah persoalan teknologi. Mengapa begitu, Bapak Ibu sekalian? Ya karena begini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu menunjukkan bahwa kondisi ataupun keadaan umat Islam pada zaman Nabi memang adalah kondisinya adalah dari sisi sains itu memang mereka tidak memiliki pengetahuan, ya, yang disebut dengan umat yang ummi begitu, umat yang ummi. Maka diceritakan di sini di riwayat Abdullah bin Umar menika, inna ummatun ummiyah, kata Nabi, sesungguhnya kami ini adalah umat yang ummi. Siapa umat yang ummi itu? Dijelaskan oleh Nabi, la naktubu wa la nahsubu. Kami tidak bisa menulis, kami tidak bisa menghitung. Itu keadaan umatipun Kanjeng Nabi pada saat agama ini diturunkan pada saat itu. Nah, begitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka solusi yang paling pragmatis pada saat itu untuk mengetahui tentang tanggal, karena nggak bisa menghitung itu, ya dengan cara melihat dengan mata telanjang. Ya begitu. Kalau nggak bisa melihat, ya sudah, berarti digenapkan bulannya. Nah, begitu. Kalau melihat berarti besoknya tanggal 1. Kalau tidak bisa melihat berarti besok tidak jadi tanggal 1. Nah, itu solusi yang paling pragmatis yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena realitas umat Islam pada saat itu memang tidak bisa menghitung, la nahsubu. Begitu, itu kondisinya begitu. Tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, semangat Al-Quran itu adalah menghitung. Kalau kita baca di dalam surat Yasin ayat 38 sampai 40, surat Ar-Rahman ayat 5, surat Yunus ayat 5, itu semuanya adalah menghitung. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda langit berupa matahari, kemudian bumi dan bulan, kemudian memberikan garis edar masing-masing itu tadi adalah tujuannya supaya apa?
lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kita semua mengetahui tentang bilangan tahun dan menghisab dan menghitung bilangan tahun itu. Artinya dengan menghitung kita mengetahui tanggal. Itu kalau kita baca di dalam Al-Qur'an. Tetapi karena pada saat Kanjeng Nabi pada saat itu umat Islam belum mampu menghisab posisi-posisi benda-benda langit itu tadi, maka solusi pragmatisnya adalah dengan cara melihat. Makanya hadis tentang ru'yah itu sesungguhnya hadis yang sifatnya temporal, bukan bersifat universal, yaitu dalam rangka untuk menjawab kebutuhan kaum muslimin pada saat itu. Nah begitu, itu kalau kita baca di dalam berbagai riwayat begitu. Maka ya sesungguhnya semangat kita sebagai umat Islam sebagaimana Al-Quran, yaitu semangat hisab, ya, mengetahui tanggal dan lain sebagainya itu tadi, ya dengan menentukan mengetahui tentang posisi-posisi benda langit itu tadi, ya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan itu sudah terbukti secara saintifik, ya begitu. Umpamanya kapan akan gerhana itu kita sudah mengetahui secara harinya, secara tanggalnya, kemudian juga jamnya, bahkan menit dan detiknya saja kita mampu untuk mengetahui. Apalagi kok cuman umpamanya menentukan tanggal begitu tiap bulan begitu, itu lebih mudah lagi begitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya Muhammadiyah itu mengambil paradigma bahwa terkait dengan masalah hisab dan ru'yah, bahwasanya ru'yah itu adalah persoalan teknologi, bukan persoalan ta'abudi. Nah, karena persoalan teknologi itu tadi, maka ya kita mengambil ya instrumen teknologi yang paling praktis dan juga akurat, ya begitu. Maka digunakanlah metode hisab wujudul hilal untuk alat perhitungan untuk penentuan tiap tanggal kita begitu. Ini begitu Bapak Ibu sekalian, ya, alasannya pun begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui tentang ketentuan kewajiban puasa. Nah ini penting bagi kita Bapak Ibu sekalian sebagai seorang muslim yang akan menunaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan menika, maka kita harus mengetahui tentang syariat apa saja, ya selain umpamanya tentang puasa, ibadah-ibadah apa saja yang utama dilakukan pada saat di bulan Ramadan itu. Ya umpamanya dalam kaitannya dengan persoalan puasa, jelas bahwa puasa itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi seorang mukallaf, muslim mukallaf yang mukim. Jadi bagi kita semua yang seorang muslim mukallaf, artinya mukallaf itu adalah orang yang sudah sampai balik dan dewasa, bisa membedakan, ya itu namanya mukallaf. Maka dan dia mukim, tidak dalam kondisi bepergian keluar daerah, maka dia terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah begitu. Nah ini ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Demikian juga diriwayatkan oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu an terkait dengan bahwasanya puasa Ramadan itu bagian dari rukun Islam. Nah, rukun Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa puasa itu? Kalau kita merujuk kepada definisi yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, salah satu kitab tafsir beliau menyatakan yang namanya puasa itu adalah al-imsak anil muftirat, yaitu mengekang diri, ya, anil muftirat, dari segala sesuatu yang membatalkan. Membatalkan itu apa? Yang pertama makan minum pada siang hari di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah hubungan suami istri. Itu membatalkan di siang hari pada bulan Ramadan. Dan terus kedua aspek itulah yang membatalkan dari ibadah puasa kita. Maka kita al-imsak, menahan diri, ya, dari itu semua.
ma'aktironin niyah, yang disertai dengan niat bihi pada bulan Ramadan itu. Niat ibadah karo Gusti Allah, kita berpuasa mencegah diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar sampai ke ghurubnya atau tenggelamnya matahari di ufuk barat. Ya, kalau ketentuan di Muhammadiyah menika Bapak Ibu sekalian, bahwa fajar itu selesai ketika 18 derajat di bawah ufuk. Ya, 18 derajat di bawah ufuk itu artinya sudah masuk subuh. Artinya itulah berhenti kita untuk dari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita, yang makan, minum dan lain sebagainya itu tadi. Sampai ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari di sini adalah matahari piringan atas itu sampai tenggelam ke ufuk barat. Makanya Bapak Ibu sekalian harus betul-betul dipastikan ketika berbuka betul-betul sudah masuk waktu buka. Jangan sampai kok ini kayane wis masuk. Ojo, jangan sampai. Kalau kayane masuk berarti kita ragu-ragu. Kalau ragu-ragu maka dihukumi kita masih dalam kondisi puasa. Ya, waktunya itu masih dalam kondisi puasa. Maka dipastikan betul pada saat ghurubnya matahari itu tadi betul-betul matahari sudah tenggelam di ufuk barat. Nah, begitu. Ya, saya kira sekarang terkait dengan waktu sudah kita mengetahui semuanya. Kapan waktu buka itu tadi kita pastikan betul. Jangan sampai kok kemudian gara-gara kurang 1 menit kita berbuka maka batallah puasa kita. Ya, begitu, batallah puasa kita. Maka kita pastikan terkait dengan batas waktunya itu tadi. Kemudian wa tamamuhu wa kamaluhu bistinabil mahturat wa adamil wuqu'i fil muharramat. Dan kesempurnaan di dalam ibadah kita atau puasa kita adalah bistinabil mahturat, dengan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah atau sesuatu yang haram. Maksudnya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Jangan sampai kok kemudian kita itu puasa, umpamanya Bapak Ibu sekalian, itu melakukan perbuatan yang haram. Maka puasa kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Maka selain mencegah diri dari makan dan minum dan hubungan suami istri, tapi juga perbuatan haram yang lain. Termasuk meninggalkan kewajiban itu juga adalah haram juga. Makanya kita berusaha sebaik mungkin jangan sampai kok kemudian kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban kita pada saat di bulan Ramadan kita tinggalkan. Ya, begitu. Pada saat kita kondisi puasa. Apalagi kok kemudian kita melakukan perbuatan yang betul-betul dilarang oleh Allah kita lakukan. Itu tidak diperkenankan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian beberapa ketentuan syariat gitu ya, yang mungkin perlu untuk ketahui. Mungkin yang lainnya nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca di dalam kitab fikih. Saya kira perlu untuk kita telaah kembali, ya, kita buka kembali, ya, kitab fikih itu, kemudian juga amalan-amalan apa yang perlu kita persiapkan dan lain sebagainya. Dengan demikian insya Allah bahwa Ramadan yang insya Allah setengah bulan yang akan datang itu kita sambut kedatangannya, kita siap dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, ya, mumpung di bulan Sya'ban kebutuhan Ramadan menika nggih diusahakan pada bulan Sya'ban menika. Jangan sampai kok nanti pada saat akhir Ramadan malah kita sibuk dengan kebutuhan dunia. Padahal pada akhir Ramadan itu Kanjeng Nabi itu menekankan kita itu untuk dekat dengan Allah. Nah, begitu. Dengan banyak iktikaf wonten masjid. Ini ibadah. Jangan sampai kok kemudian nanti pada akhir Ramadan malah kita sibuk dengan kebutuhan dunia yang kemudian kita lupa
Untuk ibadah wonten masjid, masjid kita tinggalkan. Yang rame pasar, yang rame mall, yang rame jalan-jalan, sementara masjid kosong. Nah, pada umumnya mekaten Bapak Ibu sekalian. Ya, padahal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menekankan pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan lakukan iktikaf kalau mampu. Ya, artinya banyak bertekun ngibadah dekat dengan Allah wonten masjid. Apakah dengan zikir, membaca Al-Quran ataupun yang lain-lain begitu. Tetapi kebanyakan umat Islam tidak begitu. Ya, kebalikannya. 10 hari yang terakhir itu justru malah disibukkan pasar, wonten pasar, belanja, lain-lain. Makaten. Nah ini monggo, ini masih ada waktu bagi kita persiapan diri kita, ya kita ya lihat ya makaten. Jangan sampai nanti kok kemudian pas bulan Ramadan kemudian kita malah tidak bermakna Ramadan kita itu. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul memberikan makna bagi kita semua dan kita dapat beribadah dengan penuh ikhlas, penuh ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.